Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Ya anak, hari ini Pak Wahyu akan memberikan materi tentang coding dan KA. Ya, kata dasar artifisial. Materinya adalah tentang berpikir komputasional. Agar materi ini nanti bisa kalian serap dan cerna dengan baik, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa, mana? Ini dulu. Sebelum mulai pelajaran kalian bisa berdoa dulu. Berdoa mulai. Dengarkan aba-abanya. Lakukan apa yang dikatakan Farhan. Contoh, Farhan bilang pegang kepala. Berarti apa yang kalian lakukan? Pegang. Farhan bilang pegang mata. Farhan bilang pegang hidung. Telinga. Salah. Karena Farhan tidak bilang untuk pegang telinga. Bisa? Coba lagi. Berdiri sekarang. Kita mulai ya. Mulai ya. Mulai. Farhan bilang pegang hidung, pegang telinga. Nah, masih pegang hidung karena Farhan bilangnya hanya pegang hidung. Farhan bilang pegang tangan. Farhan bilang pegang telinga. Farhan bilang pegang rambut. Farhan bilang pegang hasduk. Pegang juga baju. Sekali lagi, lebih cepat lagi. Farhan bilang pegang bibir. Farhan bilang pegang pundak. Farhan bilang pegang rambut. Farhan bilang pegang telinga. Asal bilang pegang dasi. Ya. Oke, itu benar kita semua. Oke, itu semua. Dah, itu gamenya. Sekalian, hari ini kita belajar tentang coding dan KA. Materinya tentang berpikir komputasional. Untuk apa sih berpikir komputasional? Tujuannya apa? Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat apa tujuan dari berpikir komputasional. Tujuannya supaya nanti kalian bisa memahami konsep dasar berpikir komputasional. Lalu kalian bisa menguraikan dan memberikan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Terus indikatornya apa? Kalian bisa mengenali prinsip, definisi, dan karakteristik berpikir komputasional. Terus bisa mengaitkan berpikir komputasional dengan pemecahan masalah logis. Nah, sekarang untuk mencapai tujuan ini dengan indikator berikut, kalian akan mendapatkan informasi. Nah, yang pertama adalah definisi berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Sebelumnya kan belum ada. Nah, sekarang kita pelajari bersama. Berpikir komputasional adalah kemampuan menyusun solusi masalah secara logis, sistematis, dan efisien sehingga dapat dijalankan oleh manusia maupun mesin, termasuk pemodelan simulasi, penalaran logis, kritis, dan kreatif. Jadi yang pertama, kalian tuh harus logis, berpikirnya runut ya, jadi urut. Kalau kalian mau melakukan sesuatu gitu ya, dari A, B, C, D, E, urut ya, tidak dari A langsung ke N, terlalu jauh. Jadi kalau kalian mau berangkat sekolah
kembali lagi baru pakai pakaian. Udah lah di sekolah ya. Lanjut. Terus dapat dijalankan oleh manusia atau mesin. Nah, terus efisien, lebih cepat dan tepat. Jadi gak boros waktu, gak boros tenaga. Selanjutnya, hubungan dengan kompetensi abad 21. Berpikir komputasional mendukung pengembangan 4C. Apa itu 4C? Ingat-ingat, 4C itu yang pertama, critical thinking atau menganalisis dan mengevaluasi informasi untuk membuat keputusan. Terus, communication atau berkomunikasi, menyampaikan ide secara efektif. Juga creativity atau kreativitas, menciptakan ide dan solusi baru. Ya, terus collaboration atau berkolaborasi, bekerjasama dengan orang lain. Jadi tugas kalau dikerjakan bersama-sama itu akan lebih baik, hasilnya juga akan lebih bagus. Oke, selanjutnya adalah prinsip-prinsip berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi itu adalah memecah masalah kompleks menjadi bagian kecil. Contoh, pulpennya Askan hilang. Itu adalah masalah yang besarnya. Kita pecah dulu menjadi masalah-masalah kecil. Pulpennya warna apa? Dibawanya tadi kemana saja? Ya, yang main siapa saja? Hilangnya jam berapa? Nah, jadi gitu ya. Dari besar dipecah dulu kecil-kecil. Nah, dengan pemecahan yang kecil-kecil itu nanti akan lebih mudah untuk diselesaikan. Maka dalam kasus pulpen yang bilang tadi akan lebih mudah untuk ditemukan. Itu. Yang kedua, pengenalan pola. Mengenali pola dengan kesamaan pada masalah. Yang ketiga adalah abstraksi, menyaring informasi penting dan mengabaikan yang tidak relevan. Contoh, pulpen yang hilang tadi. Tadi Asma main dengan siapa saja? Dengan Farhan, dengan Raka, dengan Rio, ya, terusan dengan Adit, ya. Jadi yang ditanya, yang mainnya bersama itu tadi, yang tidak main bersama Asma tidak usah ditanya, ya. Itu namanya adalah menyaring informasi penting dan mengabaikan yang tidak relevan. Baru berpikir algoritmik, menyusun langkah sistematis untuk solusi. Baru dilakukan. Kalau sudah ketemu seperti ini, solusinya gimana? Oh, tadi ketemu di sini, kita cari ke sana. Tadi kayaknya ditemukan ini, Pak, cari lagi ke sana. Gitu ya. Lanjut. Aktivitas kelas contoh implementasi. Nah, di kelas itu ada dua cara untuk mengimplementasikan berpikir komputasional. Apa? Nah, yang pertama adalah plot dengan perangkat. Dengan perangkat itu berarti kita bisa membuat berpikir komputasional itu tadi menggunakan perangkat. Contohnya, Blockly game, nanti kalian akan main ya. Yang kedua, unplug atau tanpa perangkat. Contohnya apa? Game di awal sebelum pembelajaran tadi. Ya, game di awal sebelum pembelajaran tadi itu termasuk game untuk penerapan berpikir komputasional yang unplug. Jadi tanpa perangkat, tidak pakai layar, tidak pakai komputer, tidak pakai internet. Konsep input, proses, output. Langsung. Dasar dari cara kerja sistem
input data yang masuk, misalnya perintah atau bahan. Penerapannya ini input, proses, output. Jadi ada data yang masuk, ya, ada prosesnya, ada outputnya. Kalau di sini kita gambarkan biar lebih gampang adalah dengan mesin jus. Mesin jus itu bahannya jeruk, apel, wortel, ya, buah-buahan itu disebut dengan input. Terus blender, ya, nah itu disebut dengan proses. Terus hasil dari blender jusnya itu disebut dengan output. Jadi ada bahannya, ada prosesnya, ada hasilnya. Disebut dengan apa? Input. Kepanjangan dari Input, proses, output. sip. Nah, kita lanjut sekarang. Variabel dan logika dalam coding. Variabel itu apa sih? Logika itu apa? Nah, variabel itu adalah wadah untuk menyimpan data yang bisa berubah. Contoh, skor permainan. Logika itu apa? Sekuensial. Maksudnya apa? Urutan langkah dari awal hingga akhir. Nah, contoh, kalian pernah buat kopi? Langkah pertama yang kalian buat kopi itu apa dulu? Ambil gelas, Air. air, Kopi. kopi. Iya. Nah, urutan itu adalah salah satu contoh berpikir komputasional yang sekuensial. Satu urutan langkah dari awal hingga akhir. Kan kalau membuat kopi yang pasti airnya diseduh dulu kan. Sambil menunggu airnya mendidih, ambil gelas, ambil kopi, ambil gula, jadikan satu. Air mendidih di tuang. Nggak mungkin kan ambil gelas dulu, ambil kopi, ambil gula, diudek selesai, baru menahan air. Enggak kan? Nah, itu berarti tidak efektif. Jadi itu. Terus percabangan membuat pilihan. Jika saya lari, maka saya akan, ya, entah jatuh, entah semakin cepat, ya, perulangan mengulangi tindakan berkali-kali atau repeat, ya. Lanjut. Sekarang nih, apa bedanya pembelajaran plug versus unplug? Jadi kalau plug itu yang kita bahas setelah ini, ya, menggunakan komputer, bisa menggunakan slide atau blockly, terus visualnya interaktif, jadi ada gambarnya. Ya, ada komputer, ada pakai internet, ada gambarnya. Kalau unplug bagaimana? Yang unplug tanpa alat elektronik. Tadi Farhan bilang, apakah menggunakan komputer? Tidak kan? Nah, role play atau storytelling. Jadi yang unplug itu ngomong, menceritakan. Kan Pak Wahyu ngomong tadi. Ya, kalau Pak Wahyu diam gini, bisa main gamenya? Enggak. Jadi unplug itu harus storytelling. Terus kreatif, berbasis konteks nyata. Pegang tangan. Ya, nyata kan ada tangannya. Pegang jantung. Pegang setan, ya nggak mungkin ya, kan nggak ada ya. Nah itu. Nah selanjutnya, landasan untuk kecerdasan artifisial atau KA. Berpikir komputasional adalah fondasi bagi pembelajaran kecerdasan artifisial. Ini bukan hanya tentang literasi digital, tapi menyiapkan generasi inovatif, adaptif dan kritis dalam menghadapi tantangan masa depan. Apa yang harus kita siapkan untuk menyambut kecerdasan artifisial ini KA selain berpikir komputasional? Jadi kita harus mempunyai literasi digital. Semua pegang HP atau
betul kan? Nah, betul. Inovatif, adaptif, kritis. Jadi harus mempunyai inovasi. Kalau sudah punya HP, kira-kira apa kayaknya? HP kita buat punya, gitu ya. Terus selain adaptif, kalian juga harus kritis. Oh, ini nggak boleh tayangannya HP, tak blok. Ya, nggak boleh. Ya gitu ya. Nah, lanjut. Thank you. Tepuk tangan kita semua. Sebagai penutup, lalu ada game contoh dari pembelajaran plug yang ini. Jadi menggunakan komputer, kita akan bermain blok link. Gimana gamenya? Kita lihat bersama. Ini Block Games. Jadi di sini kita akan bermain salah satu dari sekian banyak pilihan. Kita mulai dari yang paling ujung dulu saja. Ya. Siapa yang mau ngisi coba? Farhan. Oke, coba Farhan. Bebek. Oke, bebek. Terus paru, oke. Bulu unggas. Terus apa lagi yang belum kira-kira? Kaki. Berapa ya kakinya? Oke, selanjutnya. Ya, Rafa. Boleh. Ayo Rafa. Pilih yang hewan apa? Yang hijau dulu, dipilih. Pilih yang apa? Nah, oke. Terus lihat ini ya, Pak. Oke, terus tebak kakinya ada berapa? Pilih. Ayo, ada berapa kaki coba? Diklik. Diklik, Pak. Klik kiri, Pak. Dipasnya, dipasnya. Nah, oke. Nah. Oke, terus ciri-ciri apa saja? Madu, oke, terus oke, cek duduk. Oke, siapa yang pernah sambil? Oke, belok dulu. Terakhir, siput. Coba diarahkan gambar siput ke yang hijau. Langsung gambarnya. Nah, diarahkan ke yang hijau. Pelan-pelan. Nah, lepas. Oke, terus tahan, seret. Oke. Terus terus apa yang kurang kira-kira? Kaki kakinya berapa? Nah, coba periksa jawaban B. Yang merah, klik. Bukan klik kanan, klik ya. Oke, sempurna. Semua 16 blok sudah benar. Tepuk tangan kita semua. Oke. Sekarang kalau ini sudah bisa, kita akan bermain game yang terakhir. Apa ya? Rapi. Sabar ya dulu, sabar. Oke. Jadi ini permainannya, tumpuk beberapa move forward, blok bersama-sama untuk membantu saya mencapai tujuan. Jadi kita membuat gerakan aturannya, ya, perintah-perintahnya supaya orang ini
bisa jalan sampai ke tujuannya sini. Ya, kita ubah dulu biar untuk referensi astronot. Ya. Kita contohkan dulu. Kalau dari orang ini si orang ini menuju ke titik ini, ya, jalannya harus bagaimana? Bergerak maju saja. Ya? Jadi ini kan begini saja. Kita coba sekarang. Betul. Ya. Apakah Anda siap untuk level 2? Oke. Sekarang level 2. Siapa yang mau nyoba? Dapat. Ya, kita coba. Jadi bagaimana arahnya dari orang ini bisa sampai ke sini? Lewat sana bisa kan? Oke, kita lihat. Kemana ya harus bergerak? Terus sudah, kita coba lihat apakah betul. Oke, sip, tepuk tangan. Apakah siap untuk level 3? Titik dulu dapat. Oke. Oke. Nah, beda sekarang. Siapa yang maju? Pada lagi. Yang lain? Ganti. Ada yang mau? Aspan. Gak apa-apa. Kita coba ya bersama-sama. Yuk. Jadi bagaimana caranya orang ini dari sini bisa jalan ke sini? Menggunakan hanya 2 blok saja. Apakah begitu? Kita coba. Sudah bisa level 4. Nah, sekarang kita coba level selanjutnya. Bang. Wow. Lebih sulit. Siapa yang mau maju? Ambil. Kita coba. Coba dulu saja. Wih. Nah, berarti ada satu yang belum pas. Coba diklik reset. Nah, sekarang coba kita bantu bersama-sama. Kira-kira kurangnya apa ini ya? Maju di sebelah mana? Bawahnya apa? Bawahnya kiri. Oke, coba ditambahin maju. Keseret ya. Terus begitu. Kita coba sekarang. Seret. Oke. Sip. Oke, coba. Nah, permainan ini bisa kalian akses kalau
materi untuk kita. Ketemu lagi besok ya untuk materi selanjutnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama.